Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC menggelar pembukaan pabrik chip keduanya di Amerika Serikat. Presiden Joe Biden hadir dan memuji TSMC sebagai pendorong industri manufaktur Amerika yang akan mengkontribusikan puluhan ribu lowongan kerja. TSMC is investing $40 billion here in Arizona, the largest foreign investment in the history of this state. Over 10,000 construction jobs and 10,000 high-tech jobs will be created. Nilai investasi pabrik kedua di Arizona telah meningkat dari 12 miliar menjadi 40 miliar dolar Amerika. TSMC berencana memajukan teknologi fabrikasi chip 5 nanometer menjadi 4 nanometer. Juga berjanji akan membangun pabrik chip 3 nanometer dalam proyek tahap kedua. Menjadi salah satu program investasi asing skala terbesar dalam sejarah Amerika. This state-of-the-art facility behind us is a testimony that TSMC is also taking a giant step forward to help build a vibrant semiconductor ecosystem in the United States. Acara diramaikan dengan kehadiran petinggi raksasa teknologi termasuk CEO Apple, AMD, dan Micron. CEO Apple Tim Cook membuktikan Apple akan menjalin kerjasama lebih erat dengan TSMC. Kelak akan ada chip produksi Amerika sendiri. Prihatin besar dari Amerika menonjolkan harapannya mengurangi ketergantungan pada chip buatan Asia dan mentransformasi tata letak global. Kelak kapasitas produksi chip TSMC akan bertambah menjadi 600 ribu wafer per tahun dengan nilai pasar produk terminal melampaui 40 miliar dolar. FBI Amerika Serikat mengingatkan TikTok adalah aplikasi yang dimanipulasi oleh pemerintah Tiongkok. Mencapnya mengancam keamanan negara karena bisa mencuri data dan informasi pengguna. Atas pertimbangan bahwa versi global TikTok adalah salah satu aplikasi hiburan populer di Taiwan, khususnya di antara kaum remaja, pemerintah Taiwan jauh-jauh sebelumnya telah melarang penggunaan TikTok di semua fasilitasnya. Tapi di banyak perguruan tinggi negeri, meski fasilitas tidak lagi bermerek Tiongkok, tetap bisa menggunakan komputer sekolah untuk mengunduh aplikasi atau mengakses situs TikTok. Perihal siswa sendiri, banyak darinya memilih aplikasi Instagram daripada TikTok atas pertimbangan keamanan data. 现在网络很多诈骗，中国会比较多，所以我比较担心，我都很少用那些从中国来的 APP。 Meski tidak mampu meluas di Taiwan, TikTok tetap menjadi sumber penyebar berita hoax. Ada legislator merasa sebaiknya langsung memutuskan sumbernya. Namun, Kementerian Urusan Digital menerangkan cara apa yang bisa diadopsi dan kesesuaian hukumnya masih perlu dievaluasi lebih lanjut. DPR RI tanggal 6 mengesahkan RKUHP, diantaranya larangan hubungan seks di luar pernikahan yang juga berlaku bagi orang asing diprotes keras oleh massa di depan gedung DPR sebagai langkah mundur HAM. Akhirnya kita bisa katakan bahwa negara akan masuk dalam kamar kita ya, ke dalam ruang privat kita. Jadi artinya setiap orang yang ada di wilayah negara Indonesia, maka juga harus tunduk dalam hukum pidana kita. Nah, nanti warga negara asing yang datang ke Bali, ketika mereka tidak bisa menunjukkan bahwa mereka dalam perkawinan yang sah, misalnya seperti itu, nanti mereka akan kena pidana kohabitasi atau perzinahan. Menurut UU baru, hidup bersama sebelum pernikahan dan hubungan seks di luar pernikahan, menghina presiden dan lembaga pemerintah, semuanya melanggar hukum. Untuk meninggalkan warisan hukum pidana kolonial Belanda, juga harus mengatur keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan umum. Organisasi HAM menganggap UU tersebut berdampak besar terhadap suku minoritas dan kaum wanita. Sementara atas berlakunya pengaturan bagi warga asing, Amerika Serikat telah menyampaikan prihatin. We're also concerned about how the law could impact, to your question, U.S. citizens visiting and living in Indonesia, as well as the investment climate for U.S. companies. Makna pemerintah Indonesia dalam mengajukan revisi adalah untuk menghapuskan bayangan kolonialisme. Tahun 2019, hukuman berusia ratusan tahun ini sempat diusahakan disetujui di DPR, namun dibatalkan setelah jutaan warga mengadakan aksi protes di jalanan.